dalam perubahan secara reguler. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Oke teman-teman, kali ini Pak Dul ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang klasifikasi verb. Nah, kali ini Pak Dul akan membahas klasifikasi verb atau verb berdasarkan perubahannya. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu, serta tekan tombol lonceng agar Pak Dul selalu semangat untuk update video-video terbaru untuk kalian. Oke, langsung saja kita lanjut. Berdasarkan perubahannya, verb dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu regular dan yang kedua irregular. Nah, yang pertama, apa itu regular? Nah, regular yaitu perubahan verb dari verb BI menjadi verb additional infinitive. Kemudian regular juga perubahan dari verb 1 menjadi verb 2 atau verb 3 atau verb ing. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, perubahan dari verb bare infinitive menjadi verb additional infinitive. Nah, yang pertama, secara umum verb bare infinitive ini ketika dia berubah menjadi verb additional infinitive, dia biasanya hanya ditambahkan s di belakang verbnya. Nah, contohnya cook berubah menjadi cooks. Kemudian won berubah menjadi wants. Nah, ini secara umum. Kemudian jika verb berakhiran huruf ch atau sh atau s atau z atau x atau o, maka verb tersebut ditambahkan huruf es. Nah, contohnya watch berubah menjadi watches, mix berubah menjadi mixes. Nah, itu perubahan jika akhirannya berupa ch, sh, s, z, x atau o. Nah, kemudian yang ketiga, jika verbnya berakhiran y. Nah, jika dia berakhiran y, verb tersebut, maka jika sebelum huruf y itu diawali oleh huruf vokal, maka verb tersebut ditambahkan s. Contohnya seperti play berubah menjadi plays. Kemudian buy berubah menjadi buys. Nah, kemudian jika sebelum y diawali oleh huruf konsonan, maka y tersebut berubah menjadi i dan ditambahkan huruf es. Jadi menjadi ies. Contohnya seperti study. Study dia berubah menjadi studies. Kemudian supply berubah menjadi supplies. Nah, y tersebut berubah menjadi i, kemudian ditambahkan e dan s. Nah, itu adalah perubahan dari verb BI menjadi verb additional infinitive, yang biasanya verb-verb ini digunakan dalam bentuk simple present jika subjeknya berupa orang ketiga tunggal. Nah, kemudian yang kedua, perubahan dari verb 1 menjadi verb 2, verb 3, dan verb ing. Nah, yang pertama, secara umum biasanya verb 1 ini cukup ditambahkan ed untuk bentuk verb 2 dan verb 3 dan ditambahkan ing untuk verb ingnya. Contohnya seperti ini. Want berubah menjadi wanted,
kemudian verb 3-nya juga wanted, verb ing-nya wanting. Kemudian cook, cooked, cooked, cooking. Kemudian white, whited, whited, whiting. Pada umumnya seperti ini. Kemudian jika verb tersebut diakhiri oleh huruf e atau double e, maka verb tersebut ditambahkan huruf d untuk bentuk verb 2 dan verb 3-nya. Dan untuk verb ing-nya ditambahkan ing. Contohnya agree menjadi agreed, agreed, agreeing. Describe, described, described, describing. Kemudian yang ketiga, jika verb tersebut diakhiri oleh huruf y, maka yang pertama, jika sebelum huruf y tersebut diawali oleh huruf konsonan, maka y tersebut berubah menjadi i dan ditambahkan huruf e dan d menjadi eat, dan ditambahkan ing jika dalam bentuk verb ing. Contohnya seperti ini. Study menjadi studied, studied, studying. Supply menjadi supplied, supplied, supplying. Nah, jadi y tersebut, y di kalimat ini atau di kata ini, di verb ini berubah menjadi i dan ditambahkan huruf e dan d. Kemudian jika diawali oleh huruf vokal, jadi sebelum y di sana diawali oleh huruf vokal, maka verbnya ditambahkan huruf ed dan ditambahkan ing untuk bentuk verb ing-nya. Contohnya seperti ini. Convey menjadi conveyed, conveyed, conveying. Begitu juga dengan play, played, played, playing. Kemudian yang keempat, jika verbnya berpola CVC atau konsonan, vokal konsonan, jadi di situ verbnya berpola huruf konsonan, vokal konsonan. Nah, yang pertama, jika dia terdiri dari satu suku kata. Nah, misalkan ini ada verb yang hanya memiliki 3 huruf dan terdiri dari satu suku kata. Misalkan seperti ini, beg menjadi begged, begged, begging. Nah, kemudian jika dia terdiri dari lebih dari satu suku kata. Nah, ada 2 macam di sini. Pertama, jika terdapat penekanan di awal, contohnya seperti ini. Answer, answered, answered, answering. Nah, di sana di akhir verbnya ditambahkan huruf ed dan ditambahkan ing ketika berbentuk verb ing. Jadi answer, answered, answered, answering. Kemudian yang bentuk keduanya, jika terdapat penekanan di akhir, maka huruf terakhirnya ditambahkan, kemudian ditambahkan ed. Jadi misalkan seperti ini, admit, admitted, admitted, admitting. Nah, jika admit dalam verb satunya terdapat satu huruf konsonan di situ, yaitu huruf T, maka ketika dia berubah menjadi verb 2 dan verb 3, maka T terakhirnya ditambahkan, dijadikan double T, jadi menjadi admitted. Nah, maka dia akan terdapat penekanan di akhir. Nah, jadi ini tadi bentuknya jika berbentuk berpola konsonan, vokal konsonan. Kemudian jika verbnya diakhiri huruf C, ya, jika verb tersebut diakhiri huruf C, maka ditambahkan huruf KED, maka untuk bentuk verb 2 dan verb 3-nya, dan ditambahkan KI atau KING, K dan ing untuk bentuk verb ing-nya. Contohnya seperti ini. Picnic berubah menjadi picnicked, picnicked dan picnicking. Nah, di situ ditambahkan huruf K, baru ditambahkan ed ataupun ing. Nah, ini tadi adalah
bentuk-bentuk perubahan verb dalam bentuk atau dalam perubahan secara reguler. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu irregular. Nah, jadi perubahan secara irregular. Nah, secara irregular, perubahan verb dalam bentuk irregular ini adalah verb yang ketika dia berubah menjadi verb 2, verb 3, biasanya dia tidak ditambahkan huruf seperti tadi ed ataupun d ataupun s, tapi biasanya dia bentuknya berubah. Nah, jadi bentuk aslinya di situ berubah. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah tabel, ada verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing di situ. Contohnya yang pertama yaitu meet. Ketika dia berubah menjadi verb 2, dia menjadi met. Kemudian verb 3-nya met, verb ing-nya baru ditambahkan ing menjadi meeting. Kemudian ada were. Ketika verb 2 dia menjadi wore. Kemudian di worn, wearing. Nah, jadi wear, wore, worn, wearing. Kemudian ada go. Nah, sangat jelas sekali di kata go ini. Ketika verb 1 go di situ menjadi verb 2 berubah menjadi went. Nah, maka bentuk aslinya regularnya sudah berubah. Kemudian verb 3-nya menjadi gone. Kemudian verb ing-nya menjadi going. Di sini juga ada write menjadi wrote, written dan writing. Dan juga di situ ada do. Ketika verb 2 menjadi did, verb 3-nya menjadi done, verb ing-nya menjadi doing. Nah, ini adalah bentuk irregular. Nah, jadi sekali lagi irregular ini ketika dia berubah menjadi verb 2 ataupun verb 3, bentuk regularnya itu sudah berubah. Tidak hanya sekedar ditambahkan huruf di belakangnya, tapi juga bisa jadi hurufnya berubah atau bentuk susunan hurufnya di situ berubah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Tetap semangat, selalu berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.